Nah, jadi apa namanya? Terputus tadi ya, terputus karena trouble di Zoom-nya. Tidak apa-apa, kita mulai lagi. Tadi kita sudah berkenalan, kemudian sudah saya cross check apakah Anda memenuhi persyaratan untuk mengikuti perkuliahan ini dengan sudah mengambil kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Kemudian nanti dalam proses perkuliahan kita akan sama-sama melihat atau berpedoman kepada kontrak perkuliahan ya. Dan untuk semester ini itu pola pembelajarannya mengikuti sistem yang terbaru. Itu nanti akan mahasiswa yang akan lebih aktif ya, mahasiswa akan diminta lebih aktif untuk melakukan diskusi-diskusi kelas ya. Itu seperti itu. Jadi dosen kita akan memberikan yang benang merahnya mengenai mata kuliah ini seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di dalam kontrak perkuliahan. Meskipun di Fikras juga sudah saya pasang tentang penjelasan saya, tapi itu untuk tahun lalu. Tapi sebetulnya sama isinya ya, sama isinya mengenai kontrak perkuliahan. Itu hanya ada perubahan mengenai sistem pembelajarannya ya. Nah, saya share dulu ya, mengenai ininya apa namanya nih kontrak perkuliahannya supaya kita bisa sama-sama melihat dalam satu semester ini kita akan belajar tentang apa ya. Jadi Anda sudah tahu ketika mau berangkat itu kita harus sudah tahu tujuan ya. Kalau mau berangkat tanpa tujuan nanti bingung di jalan, mau ngapain gitu. Sebenarnya dengan kita melangkah sudah ditahu dari awal tujuannya kita mau ngapain, langkah-langkahnya kita mau bagaimana, itu semua ada di dalam kontrak pembelajaran atau kontrak perkuliahan. Sehingga mahasiswa nanti begitu mengetahui sub-sub judulnya saja, Anda sudah bisa membayangkan isi muatan si mata kuliah ini apa gitu ya. Anda sudah bisa membayangkan. Jadi nggak buta sama sekali. Nah, tadi sudah saya cross check kepada Anda dan Anda sudah bisa menjawab bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan dengan kode 612504 di 2 SKS. Kemudian ada di semester 5 atau semester ganjil diambil oleh anak-anak semester 5, 2 SKS. 2 SKS itu berarti 2 kali 50 menit ya, karena satu SKS itu hitungannya 50 menit. Di sini belum tertulis kodenya, harus ada prakteknya gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya di sini pure untuk teori. Hanya saja nanti ditambah dengan diskusi-diskusi kelas. Kemudian prasyarat tadi Ibu sudah bilang, Anda setidaknya sudah mengambil hukum ekonomi dan bisnis. Jadi bukan sudah lulus, tapi sudah mengambil. Kalau belum lulus itu nanti Anda bisa mengulang lagi, tapi Anda sudah pernah mengambil. Dosennya untuk kelas ini adalah saya, Ibu Kinkin Wahyuning Dia. Ya. Dan nama-nama mahasiswa tadi sudah tercatat di Siakadu, kelas kita ada 35 peserta. Semoga ini tidak mengalami perubahan lagi. Karena ini berubah-berubah terus ini. Nah, kita lihat di kontrak perkuliahan ada manfaat mata kuliah. Ya. Nah, manfaatnya apa? Nanti ada yang namanya hukum perbankan. Hukum perbankan itu sekarang dijadikan mata kuliah wajib pilihan. Sehingga untuk Anda yang mau ambil hukum ekonomi, boleh memilih, boleh tidak hukum perbankan. Padahal hukum perbankan dengan hukum lembaga pembiayaan itu ada dalam level yang sama. Ya, substansinya itu sebetulnya ada dalam level yang sama. Saya sedang berjuang untuk hukum perbankan itu menjadi sama dengan hukum lembaga pembiayaan itu supaya dijadikan mata kuliah wajib pilihan. Ya. Wajib pilihan jurusan. Jadi kalau Anda ngambil hukum perdata khususnya hukum ekonomi itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah hukum lembaga pembiayaan ini. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pilihan, bukan mata kuliah wajib fakultas. Kalau mata kuliah wajib fakultas itu yang kayak hukum perdata, hukum pidana,
PIH, dan lain-lain mata kuliah dasar itu wajib fakultas. Kodenya berbeda. Ini wajib tapi pilihan, artinya pilihan bagian. Anda sesudah Anda mengambil, kalau Anda berada di mata kuliah ini, berarti Anda termasuk yang berminat untuk ke arah perdata, khususnya perdata bisnis atau perdata ekonomi. Ya. Nah, kebutuhan pembayaran bagi sektor usaha tidak mungkin dapat dipenuhi hanya mengandalkan pinjaman dari lembaga perbankan. Nah, ini ya, ini pertanda bahwa si LP ini, lembaga pembiayaan ini sejajar dengan perbankan. Ini buktinya sama-sama membiayai kebutuhan masyarakat. Malah pembiayaan itu lebih banyak dikucurkan oleh dunia perbankan ketimbang lembaga pembiayaan. Gitu ya, lebih luas sebetulnya perbankan itu. Nah, makanya saya sendiri sedang berjuang itu hukum perbankan itu sesungguhnya tidak tepat kalau ditaruh di sebagai kodenya mata kuliah wajib tapi pilihan gitu ya. Bukan wajib jurusan. Nah, di sini sama-sama memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Termasuk lembaga pembiayaan itu adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat dengan tipikal masing-masing lembaga pembiayaan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada lembaga pembiayaan konsumen, tipikalnya seperti apa, modal ventura, tipikalnya seperti apa, kartu kredit, tipikalnya seperti apa. Tapi semua itu adalah sama-sama bermaksud atau bertujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya. Kemudian jadi penyelenggaraan dari kuliah LP ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada mahasiswa, ya, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Ini atau kuliah hukum lembaga pembiayaan ini ditawarkan dengan maksud untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman, ya, memperoleh pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu artinya tidak sepotong-sepotong dari seluruh lembaga pembiayaan yang ada, yaitu tentang lembaga pembiayaan. Ya, pemahaman terhadap lembaga pembiayaan ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dalam pembentukan perusahaan pembiayaan. Ya, nanti akan dalam mata kuliah ini akan dibawa untuk mengarungi lautan lembaga pembiayaan dari aspek hukum. Apa itu lembaga pembiayaan, apa itu peranannya dalam ekonomi, bagaimana mendirikannya, bagaimana menjalankan kegiatan usahanya, itu semua akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini sampai satu semester ke depan. Ya. Nah, ini. Oleh karena itu di sini dikatakan mata kuliah hukum lembaga pembiayaan bertujuan untuk sejauh mungkin mengkaji tentang ketentuan peraturan perundangan. Tadi Ibu udah katakan, kita aspek kajiannya adalah dari perspektif hukum. Oleh karena itu, sejauh mungkin akan mengkaji ketentuan perundangan di bidang pembiayaan, ya, dan bagaimana penerapannya, ya, melalui pendekatan hukum dan melalui kajian kasus-kasus hukum mengenai atau terkait dengan lembaga pembiayaan, ya. Dan materi perkuliahannya apa saja? Di sini ada semua. Jadi nanti Anda bisa lihat ya, kontrak ini udah saya input udah saya upload ke Vkelas. Nanti bisa Anda baca. Kontrak perkuliahan jangan nggak dibaca ya, dibaca karena itu adalah pedoman untuk bagaimana kita bersama-sama, yaitu mahasiswa dan dosen, mengarungi satu semester ini dalam judul
mata kuliah yang bersangkutan. Semua dosen pasti sudah memberikan kepada Anda, nanti setiap di pertemuan pertama biasanya dosen akan menyampaikan kontrak perkuliahannya. Karena di situ akan diketahui muatannya apa. Dengan mengetahui muatannya apa, mahasiswa tidak lagi gelap di dalam berjalannya gitu ya. Udah tahu lah gitu, ini materinya ini. Kalau jalan-jalan ke toko buku, Anda sudah bisa membayangkan, oh ini buku ini penting nih untuk saya di mata kuliah hukum lembaga pembiayaan misalnya. Ya, jadi Anda sudah tahu, meskipun belum selesai 1 semester, Anda sudah bisa mengerti apa saja yang akan diberikan oleh mata kuliah ini gitu loh. Nah, di sini akan diberikan materinya adalah ya, materi hukum lembaga pembiayaan ini adalah secara garis besar ya, meliputi lembaga pembiayaan, kemudian modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan pembiayaan proyek. Ini semua termasuk lembaga-lembaga pembiayaan yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Inilah 1 semester itu kita mau nguplek-nguplek soal ini. Siapa tahu ya, mungkin dengan kita mempelajari ini Anda ketemu judul soal yang akan dibahas menjadi judul skripsi Anda. Banyak sih yang nulis tentang lembaga pembiayaan ya. Kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tujuannya kita mau ngapain dengan materi ini. Ya nanti kita tujuannya itu, capaiannya itu akan dipreteli satu persatu berdasarkan pokok bahasanya. Ya. Jadi kalau secara umum capaiannya agar Anda mempelajari semua aspek hukum yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Itu secara umum. Ya. Secara khusus ya kita tinggal lihat di sini. Nanti ada satu persatu judul pokok bahasan. Ini jelas ya, jadi nanti kalau dosen yang ngajar di pertemuan-pertemuan itu ada judul pokok bahasan, kalau ada yang terlewatkan diingatkan. Ya, diingatkan kalau ada yang terlewatkan. Ini jadi Anda nanti akan diukur apakah di setiap judul itu Anda sudah disampaikan atau belum, dan mengukurnya itu nanti dari bagaimana Ibu bisa mengukurnya? Ya dari memberikan tugas, dari memberikan kuis, dari memberikan UTS, dari hasil diskusi kelas. Apakah Anda paham atau tidak nanti akan terlihat. Meskipun itu kalau saya nggak menjamin ya, misalnya apalagi teknis ujiannya kan kita masing-masing ada di rumah. Kalau masih sistemnya seperti ini gitu. Jadi ya sudahlah itu. Yang penting tujuannya itu teknis ujiannya bagaimana itu tidak masalah. Karena itu sesungguhnya kalau nilai itu hanya simbol saja. Tapi secara substansi itu harusnya Anda juga harus berusaha ya, harus berusaha untuk bagaimana betul-betul memahami dari satu mata kuliah yang diikuti itu. Gitu ya. Itu terserah Anda bagaimana mau paham atau mau enggak. Kalau mau sekedar dapat nilai, itu mah gampang. Ibu juga seneng kalau cuma buka kuliah nih hari pertama, terus kedua ketika udah nggak usah kuliah lagi, ini materi. Nanti kita ketemu di ujian kuis misalnya. Ibu suka banget yang kayak gitu. Tapi apa iya gitu. Tanpa kita diskusi, tanpa kita ada modal ceramah, apa iya kita semua bisa memahami gitu loh. Maka masih perlu dibantu, apalagi untuk di Fakultas Hukum masih perlu dibantu adanya model ceramah seperti ini, kemudian nanti ada model diskusi, dan yang lainnya nanti ada model tes-tes tertulis. Ya. Soal sejauh mana Anda paham, tidak hanya tergantung dari dosen ngocehnya sejauh mana, terus kuis kamu dapat 90, 80, apa 101 gitu ya. Itu sebetulnya juga bukan jaminan apakah Anda juga paham gitu ya. Karena ya tadi hanya mewakili daripada simbol-simbol penilaian secara tertulis. Substansi yang tahu kamu paham benar apa enggak paham benar, yang tahu itu kamu. Gitu ya. Yang tahu itu Anda. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, kalau masalah nilai, Ibu itu mah gampang. Yang penting proses kamu ikutin ya. Proses kamu ikutin. Cuma kalau sudah proses tidak diikuti, memang Ibu itu tidak kompromi orangnya. Ya.
Mana proses yang nggak diikutin? Satu, kuliah itu ya namanya kuliah, Anda hadir, saya hadir. Gitu. Itu proses yang pertama. Hadir di mana, Bu? Kalau kuliahnya masih seperti ini, ya Anda di rumah, saya di rumah. Cuman Anda nggak boleh cuman pasang foto. Andanya hadir tuh duduk, ada kelihatan gitu. Itu ya. Bukan cuman foto terus ditinggal, Andanya entah kemana, mancing atau apa, nggak tahu. Nah, di rumah adiknya suruh bukain ini nanti. Buka ya, ikuti Zoom. Terus foto dari awal sampai akhir cuman foto yang ada di sini. Nah, itu Ibu nggak mau. Gitu ya. Persyaratannya Anda harus duduk dengan baik di tempat yang baik. Ya, itu proses, itu salah satu proses. Yang kedua, kalau ada tugas-tugas dikerjakan. Ya, dikerjakan dan disuruh kumpul ya kumpul gitu. Persoalan hasil nanti dapat nilai berapa, asal Anda agak serius saja mengerjakan, jangan terlalu pula cuman menyerahkan kertas kosong misalnya, atau cuman asal-asal 2 baris 3 baris, ya sudahlah, kata Bu Kingkin kan yang penting proses mengumpulkan, ya nggak gitu-gitu juga gitu. Ujian juga sama, ikuti. Kecuali Anda sakit ya, kecuali Anda sakitnya sakit benar, Allah yang tahu. Anda bohong sama saya, ya sudah, bohong sama Tuhan lah gitu. Ya, jadi sepanjang itu tidak sakit, ikuti saja. Jadi nanti tidak jadi masalah gitu. Ikuti saja gitu. Nah, kalau itu semua proses udah diikutin, udah itu aku udah senang deh. Ini anak rajin, ujiannya nggak ada yang bolong, tugasnya udah dikerjakan semua, itu akan saya lihat nanti. Ya, itu ingat ya, itu. Jadi Ibu wanti-wanti dari awal. Kalau memang kebetulan kepentok udah, waduh pas jadwal ujian kok kamu nggak bisa ya karena nenek sakit, nenek meninggal, apalah segala macam. Saya berharap kita semua sehat semua, keluarga sehat, sampai Anda juga tidak ada halangan apa. Amin ya robbal alamin. Tapi namanya kembali lagi tadi, namanya manusia kan tidak ada yang tahu halangannya apa. Tapi ya jangan menyepelekan. Kalau misalnya ada kendala, segera lapor. Jangan nanti ibunya udah ngerekap nilai, udah ngumumin, baru Bu aku tugasnya yang satu belum, Bu aku tidak ada kuis, Bu. Nah, kayak gitu kan merepotkan ya. Nah, itu yang kata saya, ikuti proses dengan baik. Nah, kadang-kadang mahasiswa menafsirkan yang begini-begini, Bu Kingkin tuh galak, nggak boleh kalau telat ini. Jangan ditafsirkan seperti itu, ya. Kita hanya memudahkan kamu dan saya. Kamunya enak, sayanya juga enak. Kalau cepat lapor nanti akan saya catat. Kalau memang sakit, siapa yang bisa ngalangin orang sakit misalnya. Nah, lalu nanti apa solusinya? Tapi cepatlah melapor. Ini masih banyak kejadian. Nanti ngomongnya tuh kalau udah ditaruh di siakadu, nilainya udah diumumin, baru ribut. Lah saya udah lupa lagi. Gitu loh. Itu ya, itu makanya soal nilai mah gampang lah itu mah. Kalau kita jual beli harga damai aja. Yang penting Anda ikutilah prosesnya ini. Ya. Proses diikuti, kita lihat kualitasnya nanti akan terlihat nanti. Ya. Anda paham atau tidak paham, Anda sendiri yang tahu. Saya hanya bisa menilai dari secara fisik, melalui kuis-kuis, melalui tes, melalui diskusi seperti itu. Secara substansi, secara material, Anda paham apa gue paham apa enggak sih sama hukum lembaga pembiayaan, Anda yang tahu. Anda bisa mengukur diri Anda sendiri seperti itu. Jadi saya berharap jangan disia-siakan kalau sudah terlanjur masuk dalam KRS, perjuangkan agar paham, ya, sekaligus dapat nilai yang baik. Ya, strategi pembelajaran di sini orang Fakultas Hukum itu memang masih ada sistem ceramah, tidak bisa ditinggalkan. Kolaborasi nanti dengan diskusi, ini ada perubahannya di situ, dengan diskusi kelas, lalu nanti ada kuis, ada tes, dan lain-lain yang kita sebut dalam kategori ujian. Ya, jadi nanti ada di sini strategi dan teknik yang dapat digunakan dalam perkuliahan hukum lembaga pembiayaan antara lain. Ini antara lain, artinya kalau ada kata antara lain masih ada hal-hal yang lainnya. Ini hanya antara lain. Ada metode ceramah, dan yang ini kayaknya untuk orang Fakultas Hukum mesti ada ini.
Kalau nggak ada repot, apalagi kalau untuk mahasiswa awal. Kalau kayak Anda aja udah semester 5 sebenarnya dosennya udah nggak perlu capek-capek lagi ya, udah paham itu. Karena mata kuliah dasar-dasarnya udah tahu ya. Ceramah secara singkat tentang materinya gitu ya. Kemudian dengan ceramah mahasiswa diharapkan bisa diantarkan untuk memahami, bukan untuk dicekoki ya, tapi sekedar membuka keran. Dosen ceramah itu sekedar membuka keran. Ya, kalau keran sudah dibuka, silakan Anda gunakan air seperlunya. Bagaimana cara menggunakan air misalnya. Itu udah tinggal terserah Anda. Enggak harus saya airnya nanti kerannya tutup, buka lagi, tutup. Enggak. Sudah dibuka kerannya, materi pertama misalnya peranan lembaga pembiayaan itu apa? Kuncinya peranannya tuh ini. Selebihnya silakan dipelajari untuk nanti Anda membuat tugas untuk siapa tahu tadi Ibu bilang ketemu judul lewat pembuatan tugasnya. Kan nyambi tapi sekali meraih 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Nah itu, tapi ceramah tidak satu-satunya model ya. Nanti ada diskusi kelas dan ada model-model yang lainnya yang nanti mungkin menyusul akan diumumkan oleh dosennya. Ya. Materinya sudah tadi ada 16 pokok bahasan. Lalu sumber belajar. Sumber belajar itu boleh dari mana saja ya. Dosen itu tidak boleh membatasi apa yang dibaca oleh mahasiswa itu nggak boleh dibatasi. Lu baca buku ini aja ya, satu ini aja, nggak boleh yang lain, nggak boleh seperti itu. Ya, cuma boleh memberi gambaran ada buku wajib, ada referensi tambahan, gitu. Nanti bisa dilihat yang wajib yang mana, yang tambahan yang mana. Kebetulan untuk hukum lembaga pembiayaan, Pak Dr. Sunario itu ada bukunya, jadi nanti Anda bisa cari. Ya, Dr. Sunario, hukum lembaga pembiayaan. Selebihnya boleh nggak Bu pakai buku lain? Sangat boleh. Dan ada kemungkinan saya juga ujiannya menggunakan literatur lain. Ya, sangat boleh. Ya. Jadi silahkan dikembangkan. Nggak boleh dibatas-batasi. Mempelajari ilmu tuh nggak boleh dibatas-batasi. Mentang-mentang dosennya udah bikin buku itu, lu pokoknya bacanya buku itu aja. Nggak boleh. Merdeka belajar apalagi sekarang ini. Jangankan buku. Kita mau belajar di perguruan tinggi lain, di fakultas lain boleh kok gitu. Itu ya sekarang ya. Kebijakan yang ada sekarang. Entah nanti tahun depan berapa tahun lagi menterinya ganti juga nggak tahu saya. Nah, kemudian tugas dan kewajiban dosen dan mahasiswa ini mesti tahu. Kehadiran kita sama-sama hadir ya. Ibu hadir, Anda hadir. Berapa kali, Bu? Untuk 2 SKS 16 kali. 16 kali kali 100 menit. Nah, lalu berapa, Bu, minimalnya boleh izin? Menurut peraturan akademik 80% kita harus hadir di kelas. Kalau 80% dari 16 berarti harus paling sedikit 13 kali itu baru boleh ikut ujian semester. Ya. Tuh, jadi kalau 5 kali, 4 kali kuliah ya nggak boleh, administrasinya nggak boleh itu. Ya. Walaupun Anda udah pinter banget gitu lah, udah ngerti lah Bu, aku lembaga pembiayaan, wah aku praktisi misalnya. Ya oke, tapi proses pembelajaran secara akademik kita punya aturan main juga gitu. Jadi 16 kali kita bertemu, saya datang, Anda datang. Gitu ya. Teknik datangnya bagaimana nanti kita omongin. Apakah tekniknya melalui forum seperti ini, apakah tekniknya menggunakan cara-cara lain. Kemudian tugas. Tugas, dosen bertugas sebagai fasilitator. Dosennya nggak mencekoki terus dari A sampai Z sampai Anda terngantuk-ngantuk ngomong apa lah Ibu Kinkin itu nggak jelas misalnya. Dari memfasilitasi. Tadi saya sudah buka keran. Ini yang namanya hukum lembaga pembiayaan ini sebetulnya jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada bank, ada non-bank. Nah, lembaga pembiayaan ini non-bank. Silakan dikembangkan. Itu kunci kerannya seperti itu. Nah, kalau bank kita belajar hukum perbankan. Kalau lembaga pembiayaan kita belajar hukum lembaga pembiayaan. Tapi kedua-dua ini adalah termasuk ke dalam lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bahasa Indonesianya bukan non ya, tapi lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Ya. Nah, si ini
Si lembaga pembiayaan itu adalah salah satu LBB. Salah lainnya yang mana, Bu? Ada asuransi. Ya. Kemudian ada tempat pinjam uang itu yang mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu namanya? Apa? Tempat kita pinjam uang yang ada slogannya itu mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Apa itu namanya? Pegadaian, Bu. Pegadaian. Nah, itu. Betul sekali. Ya. Boleh kita minjem uang ke sana. Nah, itu lembaga keuangan, LKBB tapi masuknya gitu. Nah, itu ya. Jadi tugas dosen saya katakan itu hanya memfasilitasi bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan ilmunya ini. Jadi nggak dicekokin kayak anak SD 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, nggak seperti itu. Ya, cuma ini kuncinya, buka sendiri, dalamnya ada macam-macam gitu. Silakan kamu lihat satu-satu macam-macamnya itu. Nah, fungsi dosen itu memberikan kunci, membukakan keran kalau air, kalau ruangan ya membukakan kunci, sudah masuk ke dalam ruangannya, monggo silakan dipelajari. Tadi di dalam ruangan ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Silakan Anda pelajari. Gitu, ya. Lalu tugas mahasiswa ngapain? Ya tugas mahasiswa sebagai mahasiswa namanya juga pelajar. Ya belajar gitu ya. Bukan cuma ngejar nilai tapi belajar. Cuma ngejar nilai mah tadi saya bilang. Ya. Tapi kan Bu pada akhirnya juga kita mau dapat IPK bagus. Ya iya. Ya. Ya iya memang gitu. Yang orang lain lihat di luar sana IPK-nya belum ngelihat kepada kamu bisa apa enggak. Tapi nanti ketika Anda sudah terjun betulan dalam masyarakat itu akan bisa dilihat orang. Ini bawang kosong apa bawang berisi nih gitu. IP sih nggak salah-salah 3,8. Begitu di hadapan kepada satu persoalan di kantor, waduh, mak ngertinya ya. Mana ini? Wah, ilmunya mana yang dipelajari? Itu ya terserah Anda. Sudah terserah Anda nanti bagaimana Anda berkiprah di masyarakat dengan membawa IPK 3,8, 3,9 apalagi sampai 4. Tiba-tiba Anda tidak paham, ya kan percuma gitulah. Untuk orang sukses di dalam masyarakat juga tidak tergantung IPK sebetulnya. Waktu diterimanya ya. Tapi kesuksesan itu sesungguhnya banyak orang sukses itu, alumni kita sukses itu yang IPK-nya sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Bukan yang terkategori secara akademis baik banget gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa dua-duanya, IPK bagus, isinya bagus gitu. Ya. Kejujuran. Nah, jujur ini penting dimanapun tempatnya itu harus jujur, itu penting banget. Saya percaya dengan Anda, kalau Anda bilang sakit, ya yes oke, mau bilang apa, gue memang mau tengok ke rumahnya. Sakit beneran apa enggak? Kan enggak mungkin gitu. Ya sudah sakit, enggak apa-apa, tapi cepet lapornya gitu ya. Jujur, ujian udah Ibu bilang jangan sampai nyontek ya. Kalau nyontek nanti nilainya jadi dua-duanya didis. Ternyata begitu Ibu periksa beneran ada yang sama, persis banget. Enak kalau bener. Kalau benar jawaban sama nggak masalah karena memang jawabannya itu. Jawabannya sama tapi salah. Kan ketahuan banget ini nyonteknya gitu ya. Ya, jawabannya sama tapi isinya kok nggak benar. Kalau jawabannya benar ya memang itu kunci jawabannya. Hanya kalimatnya mungkin Anda nggak sama gitu. Tapi udah sama, salah, sama. Waduh ini mah kirim-kiriman lewat HP nih gitu. Nah, ini kejujuran ya. Silakan dilatih sendirilah. Kejujuran itu berlatih kok. Ya, masalah kelatihan saja. Ini kriteria penilaian 10 untuk keaktifan. Keaktifan itu bisa diambil dari absensi dan keaktifan di dalam kelas, nanti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun di dalam diskusi. Kemudian untuk kuis 10%, tugas 20%. Ya, jangan lupa ya, tugas 20%. Jadi kalau ada tugas-tugas, jangan sampai tidak dikerjakan. 3 tugas ya harus 3.
Kalau ujian jangan sampai salah ngupload ya. Ujian UTS nguploadnya kuis. Kuis nguploadnya tugas. Ya ibunya bingung. Ya saya nganggap Anda nggak ikut jadinya gitu. Buru-buru sih buru-buru, tapi jangan sampai salah gitu ya. Dah, ini jadwal perkuliahan kita, ini yang lalu. Sekarang ini di hari Selasa. Bentar ya. Selasa di pukul pukul berapa sih tadi? 10 ya. 10.50 sampai ini jamnya nabrak lohor loh. Udahlah, habis ini udah dulu lohor. Kita nanti maksimal sampai jam 12 aja, lohornya jam 12. Ini 12.30. Nabrak lohor. Ya. Tata tertib perkuliahan, pokoknya Ibu cuman minta waktu kuliah pakai pakaian rapi, duduk di tempat, tidak di mobil, tidak di jalan, tidak di kafe, ya kalau di kafe tapi sepi Anda sendirian di situ, ruangannya ini ya silahkan, siapa tahu mau sambil ngopi. Tapi kalau sebaiknya di rumah. Tapi kalau di mobil jangan, apalagi di tempat-tempat hiburan kayak pantai, kayak apa tuh, aduh, jangan ya. Itu saja ya. Kalau yang lain-lain ini persyaratan tata tertib ketika kuliah di rumah lah, kuliah di kampus lah ya. Gadget nggak boleh. Ya kayak mana di rumah nggak pakai gadget, orang juga kuliahnya pakai gadget keh. Ya, pakai yang nggak pakai laptop, pakai HP. Gimana gadgetnya nggak boleh ada? Ya ada lah gitu. Ya, meskipun kuis-kuis, saya nggak bisa ngomong jangan pakai gadget. Makanya Anda kan tingkat kejujurannya diuji betul di situ. Oke ya. Itu saya rasa nanti buku-bukunya, referensinya boleh Anda baca saja sendiri. Hanya di sini ada yang wajib ya, yang wajib. Ini kalau wajib ini minimalisnya. Minimalisnya ini nih yang 2 nih. Ya, minimalisnya ada buku Pak Sunario, ada buku Pak Abdul Qadir. Oke. Ini namanya kontrak perkuliahan. Nanti Devi kapan-kapan bisa ketemu Ibu. Ini ditandatangani, kita tanda tangani berdua. Bahwa dosen sudah menyampaikan pedoman di dalam pembelajaran ini, yaitu kontrak pembelajaran. Ya, nanti kita tanda tangani bersama dengan mahasiswa. Jadi itu dalam pertemuan pertama saya sampaikan, karena tadi juga ada jeda sebentar kita menambah waktu untuk Zoom ini. Dan itu saya dengar sudah lohor, berarti kita sudah harus menghentikan aktivitas dulu. Tapi saya rasa kalau saya sholat dulu, kuliah lagi, rasanya nggak mungkin gitu ya. Makanya kalau yang kedepannya sih, kalau saya bilang kalau bisa jangan 10.50, 10.30 gitu. Bisa nggak 10.30? Nggak bisa, Ibu. Sebelumnya ada kelas, Bu. Ada kelas lain, Bu. Oh gitu, ya sudah. Ya sudah, 10.50 saja, tinggal lihat kondisi. Kalau memang nggak bisa ditabrak, sudah panggilan Tuhan itu lebih, cuman 2 kali Tuhan tuh manggil kita. Panggilan sholat sama panggilan mati. Semumpung di dunia, panggilannya didengerin dulu. Kalau panggilan mati nggak bisa nolak kita. Ya, panggilan untuk terakhir kali, panggilan yang kedua itu kita nggak bisa nolak. Ya. Oke, baik. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan pertama. Silakan difoto dulu. Silakan difoto dulu, Devi, diambil gambarnya, atau siapa yang ahli untuk memoto, nanti kirim ke saya. Siapa yang hadir di pertemuan pertama ini, saya akan dokumentasikan. Silakan difoto dulu. Halo, Devi. Semua hadir di ini ya, semua dibuka infonya. Kita fotokan dulu semua. Silakan tolong difotokan, Devi. Devi mana ya? Atau siapa yang bisa nanti kirim ke grup, kirim ke saya.
Ini siapa nih tadi nih? Kok pada nggak ada suara? Devi mana Devi? Halo? Apakah suara saya masih bisa didengar? Halo, iya Bu, masih bisa Bu. Coba tolong difotokan yuk, difotokan yuk. Mana Devi? Devi mana Devi? Devi pakai laptop apa pakai apa? Loh, Devinya nggak connect Devi ya? Mana sih Devi? Ini jadi yang ada di layar nih siapa nih? Atau tadi yang cowok tadi siapa ya? Tadi yang istri cowok nih yang pinter-pinter gini. Bayu, kamu aja Bayu. Coba Bayu, bisa nggak Bayu? Fotoin yuk. Lagi pakai handphone, Bu. Oh, pakai handphone ya. Siapa yang pakai laptop di rumahnya? Saya Bu. Ya, Bu. Coba diambil gambarnya. Diambil gambarnya. Diambil gambarnya. Nanti Ya, Bu. di-share ke grup, kasih ke Ibu. Udah Bu. Ya. Makasih ya. Kita Ya, ketemu Bu. lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik.